Assalamualaikum guys, balik lagi bareng kita di Warung Aquarium Official. Kali ini kita guys mau update khusus untuk kerapu emas guys, Bumblebee Grouper BBG. Jadi kita mau update gimana cara pemeliharaannya, perawatannya untuk Bumblebee Grouper ini, atau biasa disingkat BBG ya guys, kerapu emas. Nah sebelumnya buat kalian yang belum subscribe dulu guys, biar makin banyak yang tahu warung akuarium dan makin banyak yang suka sama ikan-ikan asli Indonesia guys. Karena kita di sini banyak sekarang lebih ngutamain ikan-ikan asli Indonesia ya guys, ikan alam terutama. Terus kita juga mau ngembangin gimana supaya ikan blacklist bisa jauh lebih dikenal guys di pecinta ikan hias akuarium. Lokasi kita di Kalisari, Cijantung, Jakarta Timur. Gmaps-nya Warung Aquarium Official. Oke guys, check it out. Bismillah, Bumblebee Grouper kerapu emas atau yang biasa disebut juga dengan BBG guys, disingkat ya BBG, Bumblebee Grouper. Jadi gimana sih cara perawatan pemeliharaan BBG ini? Jadi gini guys, banyak suka ada pertanyaan tuh, full air tawar atau belum? Udah full air tawar itu paling banyak guys, paling banyak, sampai capek gue jawab balesinnya. Udah full air tawar apa belum? Sebenarnya kerapu itu dia full air tawar kalau menurut gue nggak rekomen guys, kesian gitu. Karena di habitatnya pun dia nggak ada yang masuk ke anak sungai, ke aliran sungai full air tawar gitu, nggak ada gitu, nggak sampai situ habitatnya. Setahu gua yang ditemukan di sungai itu dia ditemuin di dekat bibir muara guys, sungai. Jadi nggak jauh dari bibir muara masuk ke arah sungai. Nah biasanya ada ditemuin di situ guys, habitatnya di sungainya itu udah ada kadar garamnya guys, karena udah dekat sama bibir muara. Biasanya dia untuk yang ukuran masih kecil guys, karena dia kalau masih kecil ini ikannya suka ngumpet guys, karena biasa guys, karena dia kan berlindung dari predator besar. Biasanya dia ngumpet di akar-akar bakau, di selipan-selipan kayu tuh guys, atau di selipan-selipan bebatuan yang di pinggir-pinggir. Dia pasti ngumpet di situ untuk ukuran kecil, dan dia pasti masuk ke sungai dulu guys. Masuk ke sungai tapi dia nggak jauh dari bibir muara, dia masih di sekitar situ guys, sungainya guys. Dia masih ngumpet nyari-nyari, kan karena di bibir muara itu biasanya masih ada banyak pohon-pohon ya guys, pohon-pohon bakau, biasanya pohon-pohon bakau, batu-batuan, karang-karang kan di pinggir itu. Nah dia bisa ngumpet di situ guys. Kalau udah gede biasanya dia lebih ke arah laut lepas guys, pesisir, untuk kalau dia di habitatnya guys. Jadi dia makin ke arah laut. Nah jadi apa bisa si ikan kerapu emas ini, Bumblebee Grouper, dia hidup di air tawar. Jadi menurut pengalaman gue guys, masya Allah tabarakallah, bertahun-tahun mempelajari si ikan kerapu emas ini, Bumblebee Grouper ini, dia bisa hidup di air tawar salinitas rendah ya guys. Jadi dia pakai air tawar bisa guys. Dia bisa pakai air tawar, rekomendasi gue pakai air tanah di salinitas rendah. Jadi bukan full air tawar ya guys. Jadi banyak salah kaprah pemahaman orang tuh, air tawar itu Bumblebee udah air tawar tuh air tawar full air tawar tok gitu guys. Air tawar full nol tanpa garam gitu. Jadi sebenarnya dia harus tetap ada garam-garamnya dikit guys. Mungkin yang di luar sana yang bilang air tawar full, dia mungkin untuk oknum-oknum seller yang untuk ngelancarin jualannya guys, supaya cepet laku ya kan. Kalau dibilang full air tawar, wah ini cepet laku, cepet ada yang beli gitu guys. Nah padahal dari itu kadang setelah buyer nyampe ke tangan dia, nah ikan itu pasti stres guys. Walaupun dia udah katanya rekondisi, cuman dia agak sulit untuk beradaptasi di full air tawar tanpa garam nol. Itu pun kasihan guys, nyiksa. Kayak tadi yang gue bilang kan, sebenarnya dia ini kerapu ini udah gedenya dia lebih ke arah laut guys. Tapi ikan ini punya kemampuan urehalin guys. Namanya urehalin, ada di konten kita yang sebelumnya guys tentang urehalin. Jadi dia memang mempunyai kemampuan untuk beradaptasi di salinitas rendah. Jadi menurut pengalaman gue, dia bisa rekondisi di salinitas 1003-1004. Biasanya gue kalau untuk ngejual guys, gue rekonin di salinitas 1003-1004. Kalau udah lama di gue keep itu yang udah kipan lama bisa sampai di tempat gue tuh sampai salinitas 1002. Gue bikin salinitas 1002 itu kurang lebih di sekitar 2-3 gram per liter. Kalau tadi gue rekonin di 1003-1004, dia di kadar garamnya itu di 5-7 gram per liter untuk salinitas 1003 sampai 1004. Nah sebenarnya kalau gue sendiri sih guys, kalau untuk ngekip Bumblebee ya, gue lebih suka di salinitas 1004 sampai 1008. Jadi itu tengah-tengah guys, kurang lebih tengah-tengah. 1006 1008 itu tengah-tengah, 1008 itu tengah-tengah. Jadi gue kalau untuk gue ngekip pribadi
Gue lebih suka di salinitas antara 1004 sampai 1008. Nah, kenapa kadang suka gue turunin? Ya kadang permintaan buyer guys. Kadang banyak permintaan buyer itu dia minta udah di air tawar, salinitas rendah, salinitas rendah. Jadi ya gue harus ngikutin permintaan pasar juga guys. Dan dia bisa memang di salinitas rendah dia bisa. Tapi jangan dibikin full air tawar 0 tanpa garam ya guys. Minimal untuk ikan lama itu 2 sampai 3 gram per liter. Tadi salinitas 1002. Kalau biasanya gue buat jual, biasanya gue rekondisiin di 1003 sampai 1004, 5 sampai 7 gram per liter. Nah, 5 sampai 7 gram per liter tadi guys, kadar garamnya. Jadi jangan dibikin tanpa garam sama sekali ya guys. Dibikin full air tawar tanpa garam gitu. Walaupun mungkin ada yang bisa, mungkin ya kasihan ikannya guys. Dia karena dia di dalam cairan mineral tubuhnya itu dia juga masih butuh kandungan natrium klorida atau garam tadi guys. Garam krosok, garam ikan. Yang dipakai juga garam ikan ya guys. Garam krosok dia murah kok. Jadi nggak usah takut pakai garam entar kenapa atau kenapa gitu. Dia juga kalau udah salinitas rendah guys, pakai garam itu bisa dicampur dengan ikan-ikan air tawar lainnya guys, aman dia. Kayak dicampur sama Pibas, Arwana, Oscar, Dutch, Goliath, Tigerfish, Vitatus, di salinitas 1003 1004 dia aman guys, dan ikan-ikan air tawar lainnya. Apalagi udah masuk 1002, salinitas 1002, 1003 itu aman, bisa dicampur dengan semua ikan air tawar. Dan ikan air tawar pun juga butuh garam ya guys. Dia butuh natrium klorida juga dalam cairannya, dalam cairan tubuhnya. Jadi nggak usah takut, karena ada beberapa teman-teman yang takut pakai garam. Mungkin alasannya karena ya takut ikannya kenapa-napa, nggak kuat atau kenapa. Ada juga yang bilang apa takut bunuh bakteri si filtrasinya. Enggak juga guys sebenarnya guys. Kalau untuk itu aman kok, sama ini kita aman. Bakteri filtrasi itu akan terus berkembang guys. Kalau air lu bagus, bakterinya tuh akan terus hidup gitu. Bakteri baik, bakteri pengurang gak akan kalah sama garam. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti ada gua jelasin lagi di konten berikutnya. Jadi cara pemeliharaannya gitu ya guys. Yang pertama itu kita bikin salinitas di 1003, 1004 di tank kita, 5 sampai 7 gram per liter. Jadi untuk tanknya nih guys, ini juga yang paling penting nih guys, jangan pakai tank baru guys. Misalnya lo ada tank kosong terus baru lo isi air, lo bikin 1003 1004 tuh jangan. Kalau ada tank yang udah running guys, udah sirkulasi jalan di 45 hari, paling enaknya sih bekas migrasi ikan air tawar. Misalnya selama ini lo pelihara ikan predator, Pibas atau apa, terus atau ikan mas koki atau apa, istilahnya udah running air tawar nih guys, udah berbulan-bulan gitu, udah di atas 45 hari, udah di atas 1,5 bulan. Nah itu lebih baik guys. Misalnya sebelumnya lo pelihara Pibas atau apa gitu, terus lo mau migrasi ke breakis, jadi itu langsung lo bikin 1003 1004, sirkulasi airnya garamnya larut, udah langsung bisa lo masukin bumblebee grouper guys. Jadi paling nggak tuh 1 sampai 2 hari setelah lo masukin garam, bumblebee udah bisa lo masukin. Jadi jangan dari misalnya akuariumnya dari baru bikin nih guys, dari nol gitu ya, baru setup dari awal. Nah itu harus cycling dulu guys, nggak bisa langsung masuk ikan. Pasti kalau lo masuk ikan, mungkin sepekan 2 pekan awal 7 sampai 10 hari pertama ikan aman aja guys. Cuman udah di atas 10 hari biasanya akan stres dia, karena kadar amoniak dan nitrit pasti naik. Nah itu ikan stres, dia biasanya lepas lendir itu. Nah ini yang bikin filtrasi hancur berantakan. Kalau filtrasi muda, kalau filtrasinya udah mature mah aman-aman aja guys. Cuman kalau masih di filter muda, dia lepas lendir, amoniak naik, akhirnya crash bom amoniak, ikan mati, ikan gak kuat dia. Sebenarnya kerapu ini termasuk ikan yang kuat asal udah mature aja tanknya. Dan perawatannya juga mudah kok dia. Perawatannya mudah asal airnya mature, salinitasnya juga cukup di 1003 1004. Nah itu udah bisa guys. Jadi tadi gitu ya guys. Pertama setting di 1003 1004, salinitasnya di 5 sampai 7 gram per liter. Terus setelah itu bikin dimigrasi tank kalau bisa guys. Jadi jangan tank baru. Jadi tank yang udah running bekas predator atau ikan lainnya. Nah itu lo migrasi ke breakis dengan nambahin garam 5 sampai 7 gram per liter. Setelah garamnya larut dan airnya udah jernih, nah si ikan bumblebee grouper ini bisa lo masukin guys, diaklimatisasi dulu ya. Jadi lo ambangin dulu guys di atas permukaan air, diambangin di atas, packingannya jangan dibuka, biarin dulu biar suhu airnya sama. Nah habis itu sekitar 15 menit ya guys, lo buka, masukin air yang habis itu lo campur air yang ada di tank lo sekitar 50 sampai 100% perbandingannya guys. Jadi biar dia tenang dulu dalam plastik, kurang lebih 5 menit sampai 10 menit guys, dia tenang. Habis itu buka dengan perlahan guys, buka pelan-pelan biar lepas dari tank, biar diadaptasi. Jadi simple guys sebenarnya pemeliharaan ini. Yang penting pemeliharaan ikan kerapu emas ini penting dia tanknya itu pertama mature. Habis itu jangan full air tawar tanpa garam, jangan garam 0 gitu. Garam-garam tipis tuh udah tipis banget guys ya. 1002, 1003, 1004 itu udah tipis banget. 1002 tadi 2 sampai 3 gram per liter, 1003, 1004 5 sampai 7 gram per liter.
Jadi dengan setting salinitas di 1003-1004 guys, insya Allah aman guys. Karena gue juga udah ngeriset bertahun-tahun untuk di salinitas ini, dia bisa survive. Dan yang paling penting nih guys, ketika kalian beli ikan ini pastikan dalam kondisi fit ya guys, sudah rekondisi di memang di salinitas tersebut, salinitas rendah gitu. Jangan masih salinitas tinggi atau salinitas masih laut atau salinitas yang tadi masih salinitasnya masih tinggi, terus langsung kalian bikin di 1003-1004. Kalau ikannya nggak kuat guys, nggak bisa rekondisi, akhirnya dia stres guys. Stres kayak tadi dia, kalau ikan stres itu dia menguncup dan badannya ngeluarin lendir guys. Jadi lendirnya itu lepas lendir, nah itu yang bikin ngerusak air juga guys. Yang itu bisa bikin ngerusak air. Akhirnya dia stres, akhirnya dia sakit, akhirnya banyak tuh yang chat ke gua, "Bang, ini kenapa ya? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa?" Nah, itu makanya yang perlu dipastikan pertama kita beli yang udah rekondisi guys. Dilihat dulu kondisi, kalau bisa sih PCB ya, PCB paling enak. Atau kayak kalau memang beli kalian belinya di seller-seller yang udah terpercaya gitu. Atau bisa mampir ke warung akuarium, bisa di Kalisari Cijantung, kalian bisa datang ke sini lihat langsung. Sama kalian bisa lebih detail lagi ngelihat si ikan-ikan yang mau kalian beli. Jadi biar lebih enak gitu guys. Jadi biar bisa lihat ikannya, tahu karakter ikannya kayak gimana, terus bisa sambil sharing juga kita gimana cara pemeliharaan dan perawatannya. Gmapsnya warung akuarium Predator ada di Kalisari Cijantung. Maps yang lama itu warung akuarium itu udah pindah ya guys, itu di toko kita yang lama. Oke guys, sekian dulu dari kita warung akuarium official. Kalau kalian ada yang mau ditanyain tentang Bumblebee Grouper, silahkan chat, silahkan komen di bawah. Oke guys, see you next video. Thank you guys udah nonton sampai habis. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.